Dua orang tewas dalam insiden truk menabrak mobil di Jalan Lintas Barat Sumatera, Lampung. Lantaran sopir kurang waspada dan tak mampu kuasai kendaraan dengan kecepatan tinggi, sebuah truk Colt diesel bermuatan talang karet gelondongan menabrak truk gandeng di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, sopir dan kernet truk dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka-luka yang parah. Pemirsa, kebakaran besar meludeskan pabrik busa atau spons. Tim Reskrim Gagak Hitam terus berupaya menangkap pelaku pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seiring lebih dari sepekan kasus ini berjalan, tim Reskrim Gagak Hitam masih terus berupaya menangkap pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Mereka menyisir kawasan hutan. Tewasnya Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Selain keluarga, para truk Jakarta Selatan membuat laporan ke polisi setelah menjadi korban dugaan perundungan, pengeroyokan sekaligus pelecehan oleh siswa lain. Penanganan perkara pun dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan adanya unsur pidana. Partai Gerindra menanggapi ramai wacana postur Kabinet Prabowo Gibran yang bisa mencapai 40. Partai Gerindra menanggapi ramai wacana postur Kabinet Prabowo Gibran yang bisa mencapai 44 pos kementerian. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini juga menggodok komposisi menteri dari kalangan profesional dan partai politik. Setelah resmi dipilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Novian Bakri menggelar sarasehan yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas dan juga Ketua MPR Bambang Susatyo. Ketum Kadin pun menyatakan Kadin siap merangkul lebih banyak pelaku usaha di tanah air. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Supratman Andi Aktas mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Novian Bakri menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2024 hingga 2029. Menkumham Supratman juga menyatakan dukungannya terhadap kepengurusan baru Kamar Dagang Indonesia, Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri. Polisi ungkap kematian mantan Bupati Jembrana dan istrinya di rumah mereka. Keduanya meninggal tak wajar. Pemirsa, kericuhan terjadi dalam pertandingan sepak bola putra PON ke-21 saat tim Aceh melawan tim Sulawesi Tengah. Polda Bali mengungkap fakta baru dalam kematian mantan Bupati Jembrana dan istrinya yang ditemukan Agustus lalu. Konser musik band Superman is Dead atau SID dan Tinky Winky di Pasir Kencana Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Sabtu malam berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi karena massa yang tak memiliki tiket memaksa masuk ke lokasi konser. Akhirnya, konser musik ini pun terpaksa dihentikan oleh polisi. Warga Tangerang, Banten sedang dibikin resah oleh ulah penagih utang alias matalang liar yang akhir-akhir ini marak mengambil paksa kendaraan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Libur panjang akhir pekan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat justru membuat sejumlah anak-anak terkejut bukan main. Penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung membludak seiring libur panjang. Kita beralih ke informasi lainnya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Jombang-Tuban, yaitu di Jalan Layang Ploso, Jombang, Jawa Timur. Sesaat lagi kabar utama masih akan kembali. Pemirsa, beragam informasi menarik dari berbagai peristiwa di penjuru tanah air kami hadirkan dalam rangkuman berikut ini untuk Anda. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di kabar utama. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.